Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raudil Jana. I am from group 11. Okay, for today I will explain about validity. Definition of validity. According to Azhar, validity comes from the word validate, which means the occurrence of a measuring instrument is performs its measuring function. Validity is one of the measuring tools is studied to measure the truth in that research. Validity is an important key to effective research. If a piece of research is invalid, then it is worthless. Validity is thus a requirement of both quantitative and qualitative or naturalistic research. Jadi, definisi dari validasi adalah menurut Azhar, validasi ini berasal dari kata validate yang berarti ketelitian dan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi pengukurannya. Jadi, validasi ini merupakan alat ukur dalam suatu penelitian untuk mengukur kebenaran dalam penelitian tersebut. Validasi ini juga merupakan kunci yang sangat penting untuk penelitian yang efektif. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya validitas ini juga menjadi persyaratan untuk sebuah penelitian dalam kuantitatif dan kualitatif atau naturalistik. In the next, validity and reliability in qualitative research. Validity and reliability in qualitative research refers to the quality itself, because a phenomenon is influence and affect many things. It is difficult to find two phenomena that are exactly the same. The reality in qualitative research is multiple and dynamic or changing, resulting in a consistent data that can repeat itself as the beginning. Jadi, validitas dan reliabilitas secara kualitatif ini dalam penelitian kualitatif mengacu pada kualitas itu sendiri. Karena suatu fenomena dipengaruhi dan mempengaruhi banyak hal, maka sulit untuk menemukan dua fenomena yang persis sama. Realitas dalam penelitian kualitatif multi atau multiple dan dinamis atau berubah sehingga menghasilkan data yang tidak konsisten yang dapat terulang kembali sebagai permulaan. Validity and reliability in quantitative research is more about the ability to predict similar events, whereas the validity and reliability of qualitative research are more of quality itself. Reliability in qualitative research is dynamic or changing, resulting in inconsistent data that can be repeated like the beginning, so that writing in research is individualistic and always different between one person and one person. Jadi, validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif lebih pada kemampuan untuk memprediksi kejadian serupa, sedangkan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif lebih pada kualitas itu sendiri. Reliabilitas dalam penelitian kualitatif bersifat dinamis atau berubah-ubah, sehingga menghasilkan data yang tidak konsisten yang dapat diulang-ulang seperti awal, sehingga penulisan dalam penelitian bersifat individualistik dan selalu berbeda antara satu orang dengan satu orang yang lainnya. In the next, testing the validity and reliability in qualitative research. Number 1, test credibility. Extension of observation and then increase persistence. Triangulation. Triangulation is divided into 3 types. The first, short triangulation. The second, triangulation technique. And then the last time triangulation. And then the negative case analysis and whole member checking. The second, transferability test. Then the third, dependability test. The fourth, confirmability test. Ini adalah menguji validitas dan reliabilitas secara kualitatif.
Yang pertama itu adalah uji kredibilitas. Ini adalah sebutan dalam uji validitas dalam penelitian kualitatif. Ini merupakan kebutuhan data dianggap memiliki kredibilitas atau tingkat kepercayaan yang tinggi, yaitu adanya kesesuaian antara fakta di lapangan dilihat dari paradigma informan, narasumber atau partisipan dalam si penelitian tersebut. Karena dalam penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau memahami dan menarik bahkan atau fenomena dari sudut pandang pelapor. Nah, di sini ada langkah strategi untuk meningkatkan kredibilitas data, termasuk perluasan pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi sejawat, analisis kasus negatif, dan terakhir anggota pemeriksa. Di sini yang pertama adalah perluasan observasi. Perluasan observasi ini adalah mendapatkan data yang semakin banyak sehingga dapat lebih mempercayai data yang telah diperoleh. Nah, dalam hal ini aktivitas peneliti akan semakin meningkat, seperti melakukan wawancara dengan narasumber baru atau lama untuk mendapatkan informasi baru. Yang B, meningkatkan ketekunan. Nah, di sini adalah kegiatan pada meningkatkan ketekunan ini adalah membuat pengamatan lebih cermat agar kepastian suatu data dan urutan kejadian dapat terekam dengan pasti dan sistematis, sehingga si peneliti itu dapat memberikan gambaran tentang data yang akurat dan sistematis sesuai dengan apa yang diamati di lapangan. Yang kemudian adalah triangulasi. Triangulasi ini adalah teknik untuk mengecek data dari berbagai cara dan waktu yang berbeda. Nah, dalam triangulasi ini ada 3. Yang pertama adalah triangulasi sumber, yang kedua teknik triangulasi, yang ketiga adalah triangulasi waktu. Di mana triangulasi sumber ini adalah triangulasi yang dilakukan dengan melakukan data yang diperoleh dari beberapa sumber. Yang kemudian adalah teknik triangulasi. Ini adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yang ketiga adalah triangulasi waktu, di mana di sini adalah teknik yang menilai waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas data. Artinya, di sini untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda dengan sebelumnya. Yang D adalah analisis kasus negatif. Ini adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian. Menganalisis kasus negatif ini dapat digunakan sebagai pembanding kasus atau hasil penelitian kasus sanggahan. Namun, jika data ini yang diperoleh tidak bertentangan dengan temuan, berarti kredibel atau dapat dipercaya. Dan kemudian adalah yang melibatkan teman sebaya. Nah, di sini adalah libatkan teman-teman yang tidak berpartisipasi dalam penelitian untuk berdiskusi, memberi masukan, bahkan kritikan dari mulai kegiatan proses penelitian hingga menyusun hasil penelitian. Nah, kemudian adalah yang F, tahan memeriksa anggota atau memberi checking. Ini adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti terhadap data yang disediakan, yang tujuannya adalah agar informasi tersebut diperoleh dan akan digunakan sesuai dengan penulisan laporan apa yang dimaksud oleh sumber data atau pelapor. Nah, periksa bersama anggota peneliti yang terlibat di dalamnya proses pengumpulan data, baik tentang data yang telah dikumpulkan, kategorisasi analisis, interpretasi, dan membenarkan kesimpulan hasil penelitian. Yang kedua adalah tes transferabilitas. Ini adalah uji transferabilitas merupakan uji validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Nah, seperti itu. Menunjukkan ketepatan atau hasil penelitian terhadap populasi dan sampel penelitian yang diperoleh. Nah, kriteria transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif dapat digenerasikan atau dialihkan ke transferabilitas. Adalah istilah yang dapat menggantikan konsep generalisasi data. Dalam penelitian kuantitatif yaitu sejauh mana di mana temuan studi yang dilakukan pada suatu kelompok tertentu dapat diterapkan pada kelompok lain. Yang ketiga adalah uji ketergantungan. Ini adalah dianggap sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, dalam penelitian kualitatif, uji ketergantungan dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian.
Nah, di mana audit ini dilakukan oleh author independen atau pembimbing kegiatan, misalnya dengan melakukan penelitian. Jadi, peneliti bertanggung jawab atas perubahan-perubahan yang terjadi yang dapat memberikan pengaruh yang dalam pada penelitian pengujian dependabilitas di sisi lain. Kuka menekankan perlunya penelitian memperhitungkan perubahan konteks dalam penelitian yang dilakukan. Yang terakhir adalah uji konfirmasi. Ini adalah dikatakan objektif jika hasil penelitian telah disetujui banyak orang. Nah, dalam penelitian kualitatif, standar konfirmabilitas ini lebih menitik beratkan pada pemeriksa mutu dan tentunya hasil penelitian yang benar berasal dari pendataan di lapangan. Selain itu, kriteria konfirmabilitas juga mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian dapat dikonfirmasi oleh orang lain. Nah, ini adalah ada beberapa strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas atau confirmability. Penelitian dapat secara aktif menelusuri dan menggambarkan hal-hal negatif yang bertentangan dengan pengamatan sebelumnya. Nah, kemudian data yang menguji prosedur pengumpulan dan analisis data serta membuat penilaian tentang hasil penelitian tersebut. Konfirmabilitas penelitian kualitatif cenderung berasumsi bahwa setiap peneliti memiliki perspektif yang unik dalam penelitian. Okay, I think enough for explanation for today. Sorry for mistake for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.